Kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa masalah yang ada kaitan dengan kelompok Syiah yang kita buat uslubnya pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama: wahai ayatullah, berapa banyakkah seorang laki-laki boleh melakukan nikah mut'ah dengan wanita dalam satu waktu? Mafhum ya? Pertanyaannya mafhum? Jelas? Jawab. Ini masail Sya'fariyah biar kita tahu jawabannya. Seorang laki-laki boleh menikah mut'ah dengan wanita dalam sekali waktu, tanggal yang sama, bulan yang sama, hari yang sama, jam yang sama, berapapun dia mau dan dia mampu. Berapapun dia mau dan dia mampu. Dia mampu dengan 100 wanita boleh, 200 wanita boleh, bahkan ribuan wanita pun boleh, semau dia dan semampu dia. Paham? Pertanyaan kedua: wahai ayatullah, begitu orang sudah jadi istri dalam pernikahan mut'ah, begitu orang sudah jadi istri dalam pernikahan mut'ah, kapan masa berlakunya pernikahan suami istri tersebut? Jawab. Masanya sesuai janjiannya. Kalau janjiannya 1 jam, masanya 1 jam. Janjiannya 1 hari, 1 hari. Janjiannya 1 bulan, 1 bulan. Selesai dari janjiannya, maka selesai juga mut'ahnya. Pertanyaan ketiga: wahai ayatullah, kita buat begitu ya, kayak maknanya orang Syiah kan memanggilnya ayatullah. Apakah wanita yang jadi istri dari nikah mut'ah punya hak waris, hak nafkah, hak nasab untuk anaknya bila hamil dari suami sementara dia itu? Wahai ayatullah, apakah wanita yang jadi istri mut'ah mendapatkan hak selain mahar, hak nafkah, hak anaknya diakui nasabnya bila hamil atau bila dia melahirkan dari suami tersebut? Jawab.
wanita yang jadi istri mut'ah tidak ada hak kecuali mahar yang telah disepakati. Jadi ini benar-benar yang jawaban yang ketiga ini menghinakan wanita sampai sehina-hinanya. Jadi ini anak hasil mut'ah itu nasabnya hilang, tidak jelas nanti siapa yang merawat, ayahnya siapa, persis kenyataannya seperti anak-anak zina yang terlantar. Mabum? Nomor berapa ini? Tiga sudah. Sekarang nomor 4. Cerita, nomor 4 ini cerita. Suatu hari datang seorang ustadz dari Syria, dari Syria. Dia tahu bahwa dalam praktek mut'ah itu terjadi kebohongan besar dari para pimpinan-pimpinan Syiah kepada orang awamnya Syiah. Jadi dalam prakteknya nikah mut'ah itu para imamnya melakukan, orang awamnya melakukan, tapi keluarga imamnya, yaitu anak-anak perempuan imam-imam, tokoh-tokoh Syiah, sama sekali tidak diperbolehkan untuk dimut'ah oleh siapapun. Karena ini merupakan fitrahnya manusia yang normal. Dia tidak ingin anaknya dititipi benihnya orang kemudian nggak tanggung jawab, tentu saja. Dia nggak, fitrahnya orang normal, orang tua yang masih punya rasa, walaupun dia non muslim punya rasa begitu. Masa anak saya dibuat main-main dititipi benih tanpa sama sekali tidak ada pertanggungjawaban. Maka orang Suriah ini cerita nyata, punya teman orang Syiah yang awam, yang benar-benar fanatik dengan Syiahnya. Ayo ikut saya yuk. Kemana? Ya ke Pak Yai kamu, ke Ayatullah kamu. Ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja, sowan. Nah, ini si orang awam ini sangat baik sangka dengan Ayatullahnya. Datang orang Suriah tadi tanya, "Hei Ayatullah, saya mau tanya, nikah mut'ah itu halal apa tidak? Kamu dari daerah mana? Kok tanya begitu?" "Saya dari daerah Suriah, daerah bagian ini." "Oh, berarti kamu Sunni. Kalau menurut orang Sunni nikah mut'ah nggak boleh. Tapi kalau menurut kami orang Syiah nikah mut'ah itu boleh, bahkan pahalanya besar." "Oh begitu, kalau begitu saya ingin pindah jadi Syiah. Kalau saya pindah jadi Syiah, bolehkah saya mut'ah?" "Oh boleh." "Nah boleh. Nah saya sekarang ingin mut'ah." "Oh bagus, pahalanya besar." "Kalau kamu mut'ah sekali, dosa kamu hangus, seperti kamu dilahirkan oleh ibu kamu, polos seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Tapi saya ingin nikah mut'ah saya ini baru pertama yang mau saya laksanakan. Saya ingin nikahnya dengan putrinya Pak Ayatullah." Nah, maka Ayatullahnya yang melotot, "Kurang asem kamu. Saya ini tokoh di sini. Anak saya mau kamu mut'ah. Mut'ah itu untuk selain anaknya tokoh." Maka pembicaraan mereka berdua itu didengar langsung oleh orang Syiah yang awam tadi. Nanti orang Syiahnya bilang, "Kurang asem kamu Ayatullah, ternyata
kalian ini ngalalkan mut'ah hanya ingin garap anak-anak kami, anak kalian nggak boleh digarap. Saya mau jadi sunni sekarang juga. La ilaha illallah. Jadi dari satu segi kita ini melihat akidah Syiah yang telah kita terangkan 13, dan mungkin Bu Santri Putra melihat fotonya, kekejamannya, penyelewengannya yang enggak karu-karuan. Yang dalam video rekaman itu ada 3 hal yang pokok yang sangat membuktikan bahwa Syiah itu memang sudah sebagaimana yang diriwayatkan, nyata. Mencaci maki, ritual mencaci maki Sayyidah Aisyah, ritual memuji-muji pembunuhnya Sayyidina Umar, minta dimasukkan surga bersama yang membunuh Sayyidina Umar, minta yang membunuh Sayyidina Umar ditempatkan di surga yang paling tinggi, terus doa bersyukur kepada Allah karena telah memilih George Bush untuk menghancurkan orang-orang Sunni di Irak. Ya Allah, masukkanlah George Bush di surga di derajat yang tertinggi, dan masukkanlah kami ke surga bareng George Bush. Itu yang paling penting. Tapi dalam kenyataan, wong mang ini aslinya dari virus Yahudi, orang-orang awamnya itu banyak jadi korban. Jadi kalau mereka ini didekati, diberitahu kamu itu untuk korbannya para pimpinan kamu, banyak juga yang sadar akhirnya. Termasuk cara dialognya begitu tadi. Mut'ah itu hanya untuk kalangan mereka yang kelas bawah. Ini Pak Ayatullahnya juga banyak. Oh, malah itu yang bagian pertama bagiannya Pak Ayatullah. Tapi apa itu nanti yang apa itu Ayatullahnya sendiri tidak akan mau anak-anak putrinya dijadikan umpan mut'ah untuk siapa saja. Ini sementara pembicaraan mengenai ulasan bagaimana kejinya kenyataan nikah mut'ah dengan 3 pertanyaan tadi, kemudian cerita yang terakhir 4 itu cukup menjadi gambaran bagi kita bagaimana yang telah terjadi di lingkungan orang-orang Syiah. Mahum. Nanti akan kita tambah lagi. Sekarang kita ambil Quran.